berkata Jibril, saya Jibril, segera dibukalah pintu surga itu. Jibril dan Mikail segera masuklah ke dalam surga, kemudian pergi mengambil mahkota dan pakaian sundus wa istabraki dan seekor bulan yang bagus parasnya di antara sekian banyak bulan yang baik lainnya. Kemudian dikeluarkan oleh mereka dari dalam surga dan segera dibawa ke dunia bersamaan dengan malaikat 70.000 banyaknya. Saat Jibril dan Mikail tiba di hadapan Rasulullah, mereka segera memberi salam kepada Rasulullah dan segera dibalas oleh mereka salam Rasulullah. Pada cerita yang lain seperti yang dikisahkan oleh empunya cerita ini, pada saat itu Rasulullah sedang berdiam diri di rumah Ummi Hani anak Abi Thalib, dan dia sedang dalam keadaan tidur dan jaga. Sewaktu Rasulullah melihat Jibril dan Mikail, beliau langsung bangun dan duduk. Berkata Jibril dan Mikail, wahai Muhammad, keberadaan kami berdua ini hanya menyampaikan firman Allah kepada Anda Tuhan, dan tidak ada nabi yang lain yang beroleh rahmat seperti Tuhan ini sejak masa Nabi Adam alaihissalam sehingga sekarang hanyalah Tuhan. Berkata Jibril dan Mikail, wahai Muhammad, bersegeralah Tuhan mengambil air wudu dan salatlah 2 rakaat hingga salam. Setelah selesai salam, berkata Jibril dan Mikail, wahai Rasulullah, unjukkan wajah Tuanku ini. Kemudian diunjukkan Nabi Muhammad wajahnya dan dikenakan oleh Jibril mahkota, dan Mikail memakaikan pakaian sundus wastadrak di badan Rasulullah. Selanjutnya mereka berkata Jibril dan Mikail, wahai Rasulullah, naiklah Tuhan pada pura Tuhan ini. Nabi Muhammad menatap wajah orang itu, wajahnya seperti wajah manusia dan badannya seperti badan kuda dan baunya seperti bau minyak kasturi dan warnanya seperti warna kumkuman dan kukunya terdiri dari mutiara, telinganya manikam yang sanggahnya sungguh berkilau-kilau, sedangkan alasnya terdiri dari emas yang sudah disapu 10 kali kuningnya. Maka kisah yang lain, pada kisah yang lain diceritakan bahwa burak itu adalah binatang sebesar hemar dan lebih kecil dari binatang bigal. Pipinya seperti pipi manusia, kakinya seperti kaki unta, ekornya seperti jamrud, dan mempunyai sayap sebelah menyebelah tertancap pada kedua belah pahanya, dan tali kekangnya terbuat dari perak yang sangat putih. Dan jika dia berjalan seperti kilat, kalau dia melangkah sekejap mata, seperti itulah kata sebagian ulama. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, binatang apakah ini? Jibril menjawab, inilah budak tunggangan Tuanku. Segera Jibril memegang kendali burak ke sebelah kanan dan Mikail memegang kendali sebelah kiri. Ketika Nabi Muhammad akan menaiki burak itu tidak mau dinaiki Nabi Muhammad. Jibril dan Mikail berujar melihat kelakuan burak seperti itu. Kata Jibril dan Mikail, wahai burak, apakah engkau tidak memahami firman Allah dan tidakkah engkau ketahui dialah Nabi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa engkau tidak mau ditunggangi Tuhan ini? Karena dialah Tuhan yang telah dilebihkan dari segala nabi. Janganlah hal ini akan menyebabkan keaiban dirimu.
Bulan berkata seperti cara manusia berkata-kata dengan suara yang jelas dan lurus lidahnya. Katanya, wahai Nabi Muhammad, bukannya tidak ingin saya dinaiki Tuanku, hanya ada yang saya ingin mohonkan kepada Tuanku. Setibanya di hari kiamat, janganlah Tuhan menaiki bulat yang lain di selain saya. Pada saat ini berjanjilah Tuhan. Mendengar itu Nabi Muhammad berpaling kepada Jibril dan Mikail. Berkata Jibril dan Mikail, wahai Nabi Muhammad, berjanjilah Tuhan sebagaimana yang diinginkan oleh burak ini. Di hari kiamat Tuhan tidak akan menunggangi burak selain Dia. Berkata Nabi Muhammad, wahai burak, tidak akan aku menunggangi burak selain engkau. Setelah mengucapkan itu, Nabi Muhammad diterimalah oleh burak itu. Selanjutnya Jibril dan Mikail berpesan kepada Nabi Muhammad, katanya, wahai Nabi Muhammad, jika Tuhan naik burak Tuhan, jika mendengar suara sebelah kanan jalan atau sebelah kiri jalan, ataupun suara seorang perempuan sedang menunggu di jalan, ya janganlah engkau menyahut suara itu atau melihat perempuan itu. Pada suatu kisah seperti yang diceritakan oleh yang mempunyai cerita ini, katanya, ketahuilah olehmu saat Rasulullah SAW melaksanakan Mi'raj, naik melalui langit itu terjadi pada tanggal 27 Rajab yang diutamakan. Pada sebagian ulama disebutkan pada tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin, dan juga menurut sebagian ulama terjadinya pada tanggal 15 bulan Sya'ban malam Jumat. Begitulah terjadi di kota Mekah pada 9 tahun saat beliau diangkat menjadi Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Rasulullah sedang berdiam diri di rumah Ummi Hani anak Abi Thalib. Ketika itu beliau melihat malaikat sekian banyak sedang memberi salam kepadanya, dan segera membalasnya salam mereka itu. Nabi Muhammad mendengar tasbih semua malaikat itu seperti ini bunyinya, Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan telah kami berikan sekelilingnya agar diketahui tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Jibril dan Mikail melepaskan tarikan dari burak itu. Burak itu mengibaskan sayapnya sebelahnya melahan dan terbang diumpamakan seperti kilat dari tempat yang tinggi. Nabi Muhammad terheran-heran dan tidak berapa lama dia mendengar suara sebelah kanan jalan seperti ini, wahai Nabi Muhammad, siapa yang bersama dengan Tuhan ini? Nabi Muhammad tidak menyahut suara itu. Tidak berbuat tuli, dan tidak berapa lama selanjutnya beliau mendengar suara sebelah kiri jalan seperti ini bunyinya, wahai Nabi Muhammad, hendak kemana Tuanku ini? Juga tidak disambutinya oleh Nabi Muhammad suara itu. Tidak berapa lama lagi berselalang beliau menjumpai seorang perempuan sedang menunggu di jalan dan berujar, katanya, wahai Nabi Muhammad, tunggulah dulu saya ini, ada yang ingin saya bicarakan dengan Tuanku.
tidak juga disahuti dan bahkan tidak ditengoknya perempuan itu oleh Nabi Muhammad. Seterusnya Nabi Muhammad tiba di Baitul Muqaddas. Di situ tuh Nabi Muhammad disuguhkan sebuah bagian, di atasnya terdapat 2 gelas, yang satunya berisi arak dan yang satunya lagi berisi susu. Ditaruh di depan Nabi Muhammad dan di depan para malaikat yang mengelilingi Nabi Muhammad. Jibril berkata, wahai Nabi Muhammad, berilah oleh Tuhan salah satu minuman pada 2 buah gelas ini yang akan Tuhan minum. Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu dan diminumnya, dan hanya disisakan sedikit. Selanjutnya kata Jibril, wahai Nabi Muhammad, sungguh Tuhan beruntung karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi gelas yang berisi susu tersebut untuk diminum oleh Tuhan. Berkata Nabi Muhammad, wahai Jibril, mengapa engkau berkata seperti itu? Jawab Jibril, wahai Nabi Muhammad, jika Tuhan habiskan susu itu, semua umat Tuhan akan menjadi Islam dan masuk surga. Oleh karena hanya disisakan sedikit, maka akan ada sebagian umat Tuhan yang akan menjadi isi neraka. Selanjutnya Nabi Muhammad hendak menghabiskan susu yang masih tersisa itu. Berkata Jibril, wahai Nabi Muhammad, tidak boleh Tuhan habiskan lagi, hanya berlaku pada awalnya tadi. Tuhanku meminumnya habis, maka umat Tuhan dan seluruhnya menjadi Islam dan masuk surga. Karena hanya tersisa sedikit, berarti umat Tuhan juga ada yang masuk neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, yang artinya sesungguhnya tidak ada dari kalian yang tidak melalui kedua belah tanganku. Begitulah kata sebagian ulama. Dan pada gelas yang kedua yang berisi arak itu, haram bagi Tuhan meminumnya dan haram juga bagi umat Tuhan. Sesudah itu berkata Jibril, wahai Rasulullah, ketika dalam perjalanan tadi, apakah Tuhan mendengar suara sebelah kanan jalan, atau suara sebelah kiri jalan, ataupun suara seorang perempuan sedang menunggu di jalan yang sungguh cantik parasnya? Apakah Tuhan melihatnya? Berkata Nabi Muhammad, wahai Jibril, ketika itu aku mendengar suara sebelah kanan jalan dan suara sebelah kiri jalan, hanya tidak aku sahuti, dan suara seorang perempuan yang menunggu di jalan juga aku tidak melihatnya. Berkata Jibril, wahai Nabi Muhammad, sungguh Tuhan beruntung yang dilebihkan dari nabi-nabi yang lain. Perlu saya sampaikan kepada Tuhan tentang suara sebelah kanan jalan itu. Jika Tuhan sauti, maka semua umat Tuhan akan menjadi Yahudi. Dan jika suara yang sebelah kiri jalan Tuhan jawab, maka umat Tuhan akan menjadi Nasrani. Dan suara seorang perempuan itu, jika Tuhan sauti atau Tuhan melihatnya, maka umat Tuhan tidak akan berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya perempuan itu merupakan simbol keduniaan. Selanjutnya Nabi Muhammad berdoa dan beribu-ribu syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Muhammad masuk ke dalam Baitul Muqaddas. Berkata Jibril, wahai Nabi Muhammad, berwudulah Tuhan dan salatlah 2 rakaat hingga salam bersama-sama dengan semua Nabi di Baitul Muqaddas ini. Kemudian Nabi Muhammad pergilah
mereka mengambil air wudhu. Nabi Muhammad selanjutnya berjalan menelusuri pinggiran kali. Ayat keempat dia akan mengambil air wudhu. Saat Nabi Muhammad ingin mengangkatnya kakinya ke atas batu-batu itu, ketika akan mengambil air wudhu di atas batu itu, batu tersebut membanting-bantingkan dirinya, tidak ingin diinjak telapak kaki Nabi Muhammad. Jibril berkata, wahai batu, mengapa engkau tidak ingin diinjak telapak kaki Nabi Muhammad ini? Berkata batu itu, katanya, wahai Nabi Muhammad, telah 1200 tahun lamanya saya menunggu Tuhanku di sini, dan telah banyak pula telapak kaki orang lain telah menginjak belakang saya ini, dan baru pada saat ini telapak kaki Tuhan menginjak belakang badan saya ini. Maka permintaan saya kepada Tuhanku, tidak akan ada lagi telapak kaki lain selain Tuhan yang akan menginjak belakang saya ini. Selanjutnya Nabi Muhammad meminta kepada Allah seperti permintaan batu itu, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan batu itu. Ayah berkata Nabi Muhammad, wahai batu, tidak akan ada telapak kaki lain yang akan menginjak belakangmu ini. Batu itu diamlah, dan barulah pada saat itu Nabi Muhammad dapat mengambil air wudhu di atas batu itu. Sesudah itu Nabi Muhammad masuklah ke dalam Masjidil Baitul Muqaddas dan menjadi imam semua nabi-nabi. Semua nabi-nabi mengikuti dini Rasulullah di belakangnya. Saat selesai salat karena makbulnya doa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara mendadak naiklah batu itu di antara langit dan bumi dan berhenti di kediamannya yang kira-kira 300 tahun lamanya kalau dijalani. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, naiklah Tuhan ke burak Tuhanku. Setelah menaiki burak, Nabi Muhammad segeralah diterbangkan oleh burak. Diumpamakan seperti kilat diantar oleh guntur dari tempat yang tinggi. Sehingga nanti pada suatu lautan antara langit dan bumi. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, langit apakah ini? Paling ngambil hulung dalo. Waalaikumsalam. Iya. Terus